Dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, terdapat pasukan-pasukan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Pasukan khusus ini siap untuk melakukan misi khusus demi melindungi kedaulatan negara. Pasukan khusus merupakan pasukan elit yang jumlahnya dirahasiakan dan hanya pimpinan-pimpinannya yang tahu jumlahnya. Salah satu elit pasukan khusus yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kopassus berdiri pada tanggal 16 April tahun 1952, dulu disebut RPKAD. Kopassus merupakan korps dengan kemampuan lengkap di berbagai bidang maupun medan tempur. Kopassus sendiri memiliki berbagai kelompok atau grup berbeda di dalamnya. Masing-masing grup memiliki peranan yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yakni melindungi dan menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman musuh. Adapun grup tersebut antara lain: 1. Grup 1 Kopassus dengan Sesanti Eka Wastu Baladika. Wadah pertama prajurit pilihan. 1. Grup 1 Para Komando. Grup 1 Para Komando merupakan bagian dari Kopassus yang berdiri pada tanggal 23 Maret tahun 1963. Pembentukan Grup 1 Kopassus terjadi saat RPKAD yang saat itu dipimpin Kolonel Infantri Mungpar Hadimulyo. Grup yang bermarkas di Taktakan, Serang, Banten ini bisa ditugaskan di mana saja, baik dari udara maupun penyerbuan dari laut. Komandan grup pertama dari grup ini adalah Mayor LB Murdani dengan wakilnya Kapten Infantri Sutaryo. Lambang dan tulisan yang digunakan adalah Eka Wastu Baladika, yang diciptakan oleh Kopral 1 Suyanto. 2. Grup 2 Kopassus dengan Sesanti Dwi Dharma Wirawayuda. Wadah prajurit setia lalu. Grup 2 Sandi Yuda. Grup ini terbentuk dari peristiwa G30S. Grup 2 Sandi Yuda pertama kali dikepalai oleh Mayor, sekarang diangkat menjadi Letjen Anumerta Sugiyarto. Grup 2 berlokasi di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lambang yang digunakan adalah Dwi Dharma Wirawayuda. Ada gambar naga terbang yang bermakna, kesatuan kedua Kopassus yang terdiri dari prajurit setia dan luhur serta merupakan kekuatan ampuh dan dahsyat yang siap menghadapi perang. 3. Sandi Yuda. Grup 3 Komando Pasukan Khusus dengan Sesanti Catur Kotaman Wiran Naracabio, yang bermakna prajurit yang memiliki jiwa luhur, jujur, dan setia, mampu melipat gandakan kekuatan yang tak terbatas jumlahnya. Grup 3, Sandi Yuda adalah satuan Kopassus yang memiliki spesifikasi tugas perang rahasia termasuk kemampuan dalam intelijen tempur atau combat intel, dan kontra pemberontakan. Grup 3 dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 1967, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Calon personel di grup ini diseleksi sangat ketat di internal mulai dari calon prajurit yang masih pendidikan hingga personel yang sudah bertugas aktif di kesatuan tetapi punya bakat intelijen yang kemudian akan dilatih lagi. Grup ini menjalani pendidikan dan latihan pada Pusat Pendidikan dan Latihan di Batu Jajar, Jawa Barat. Lambang yang digunakan adalah Trikotaman Wira Naracabyuha. 4. Satuan 81 Kopassus dengan Sesanti siap, setia, berani. Grup Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror. Satuan 81 Kopassus merupakan grup yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, bertujuan untuk menangani teror, baik itu perang kota, intelijen, maupun kontra-intelijen. Kekuatan serta persenjataan dari grup ini bersifat rahasia, hanya orang tertentu dan pimpinannya saja yang tahu. Satuan 81 Kopassus atau dulunya dikenal sebagai Sat 81, Gultor adalah satuanik berisi prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, sampai jumpa di lain waktu. Jika channel ini bermanfaat silahkan like, subs dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapat informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa.